Penggerak itu merupakan salah satu, kalau dibilang anak kandung daripada kementerian. Jadi kalau ibu mau meningkatkan kompetensi ibu, silakan ibu, pengembangannya lebih diutamakan di Meru Penggerak, sehingga ibu itu nikah dulu ya. Dan saya merupakan salah satu, dan ibu juga di sini adalah dari Meru Penggerak Angkatan ketiga. Dan sekarang saya dipercayakan menjadi pengawas sekolah itu berkat dari Meru Penggerak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu PT, Ibu Uni, dan Ibu Yuli yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mendiskusikan apa yang sudah kita buat mengenai visi sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin Ibu Lili dan Wirina. Visi ini menggambarkan bagaimana sih sebenarnya visi itu. Jadi sebelumnya Bapak Sudarno sendiri sudah memberikan apa sih arti visi itu, bagaimana? Ya, saya coba baca visi ini, awal baca visi, mudah-mudahan bagus. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Bangkur Palaran, bukan lagi Bangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Malaka, jikalau aku mendengarkan lagu Olisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup anginnya sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sungguh luar biasa ya penampilan Bu Erna tadi dengan puisi Aku Melihat Indonesia. Jadi Insinyur Soekarno apapun yang dilihatnya itu adalah Indonesia. Jadi visinya jelas untuk Indonesia. Itu juga yang diharapkan kepada kita di dalam kelas. Kita nggak bisa membedakan anak-anak kita dari miskin kayanya, tapi tujuan kita, visi kita adalah untuk menjadikan mereka itu lebih baik lagi, gitu, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Baiklah Bapak dan Ibu, hari ini tujuan kegiatan kita adalah berdiskusi terkait visi guru penggerak dan juga prakasa perubahan guru penggerak. Di dalam merumuskan visi itu kita dapat menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry Bapak dan Ibu bisa dilihat di slide ya, ada 3 visi yang kita tampilkan. Yang pertama itu visi dari saya, yang kedua dari Bu Erna, dan yang di paling bawah itu visi sekolah kita. Nah, jadi mungkin bisa dilihat, dibaca, dihayati, ditelaah bersama-sama. Sudah sesuai atau belum? Atau nanti Ibu dan Bapak memiliki pendapat yang berbeda, bisa memberikan masukan-masukannya kepada kita. Ini visi saya Ibu, dan juga alasannya. Saya ambil kata cerdas itu karena itu sifat yang sering dipakai untuk menggambarkan kualitas diri gitu. Jadi anak cerdas itu biasanya lebih bisa memahami kondisi, situasi, problem solvingnya itu biasanya lebih tinggi. Beda dengan anak pintar kan. Nah, jadi kalau kita tujuannya pintar, dia menghafal kekalian bisa, kita bilang pintar. Nah, jadi kalau dia problem solvingnya, bagaimana dia mengelaborasi nantinya gitu kan. Jadi saya ambil cerdas, kata-kata cerdas. Untuk wawasan global, ya itu sesuai dengan perkembangan zaman kan. Kembali lagi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita mengajar sesuai dengan kode alam dan kode zaman. Jadi anak yang pintar atau cerdas itu juga nggak cukup kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk secara global. Jadi itu yang kita ingin asah lagi. Dan pastinya kan dari inquiry apresiatif itu hal positifnya adalah nanti di prakasa perubahan sama kayak Bu Erna juga. Jadi lebih mengembangkan akhlaknya gitu. Kenapa aset kita memiliki 3 lebih guru agama di sini, sehingga itu bisa membantu kita juga.
Oke, Bapak dan Ibu, waktu diskusi kita sudah selesai. Kita lanjut ke presentasi ya. Ibu masing-masing kelompok membacakan hasil dari diskusinya. Terima kasih atas Gimana ini? kesempatannya. Alhamdulillah ini luar biasa ya. Dengan adanya CGP semoga kita nanti tergerak ikut insya Allah Agustus ya Bu? Iya, kami Agustus, tapi visi kami dari mimpi-mimpi kami itu muncul satu visi ya. Visinya menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Nah, kenapa kami memilih berakhlak mulia? Yang pertama memang ada namanya Bu Mulia, ya. Yang kedua, memang kita lihat sekarang banyak anak-anak kita itu akhlaknya luar biasa gitu ya. Mungkin merosot gitu. Kenapa? Karena mungkin ya pengaruh digital, pengaruh mungkin tontonan mereka. Seakan-akan guru itu tidak ada lagi rasa hormat pada guru. Nah, guru itu sebagai kawan, boleh sebagai kawan, tapi kan kita punya adab. Nah, bagaimana adab kita kepada guru, bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada temannya. Tuh. Jadi nanti insya Allah ke depan kita akan menjadikan peserta didik kita berakhlak mulia. Setidaknya mereka tahu apa sih yang harus saya lakukan kalau saya berhadapan dengan guru. Nah, apa yang harus saya lakukan jika saya berbicara dengan teman saya itu. Nanti bagaimana cara mewujudkan visi ini? Alhamdulillah di sekolah kita memang sudah ada pembentukan karakter ya melalui tahfiz dan juga ada pembiasaan baik lainnya. Ada yasin, ada istilahnya setiap Jumat itu ada menceritakan ke murid-murid bagaimana sebenarnya berakhlak mulia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa ya visi dari kelompok 1. Sekarang kita kembalikan kepada teman-teman kelompok lain untuk menanggapi dan memberikan masukan-masukan untuk kelompok 1. Kita mulai dari Saya tidak mengabdi tapi cuma memberi apresiasi aja untuk kelompok 1. Misinya seperti kami juga misinya seperti kami orang itu lebih kurang, cuma nggak ada beda-bedanya karena kita tahu Nabi Muhammad diutuskan ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia, tapi akhlak sekarang sudah hancur, berarti tanda-tanda zaman akhir zaman. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan tadi kesimpulan dari visi dari sini. Cuma saya ingin tahu ya, kita bersama, kita kan sekarang sudah kumur ya, untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia itu yang pastinya di dalamnya ada religiusnya. Apakah anak-anak itu perlu mengaji, hafalan dan sebagainya. Karena akhlak yang mulia itu yang pasti agama dulu yang kita terapkan. Bagaimana caranya sekolah kita ini mendisiplinkan masalah agama ini ke siswa, itu saja untuk tujuan akhlak mulia tadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami mau menanggapi istilahnya kita kolaborasi, jadi nggak berantem di sini ya. Jadi kalau menurut kami, kita memang sekarang udah kumur, tapi kita harus ingat lagi, kumur itu profil pelajar Pancasila yang pertama berakhlak mulia, itu, ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Bagaimana cara sebenarnya selain berupai juga itu harus memikirkan, gitu ya? Kenapa? Karena kebetulan saya berupai, ibu ya. Jadi
tadi yang bagaimana caranya? Sebenarnya caranya itu memang menghafal Al-Quran. Bagaimana menghafal Al-Quran? Mereka tidak hanya menghafal saja. Misalnya dalam Quran surah Al-Humazah misalnya, wailul likulli humazatil lumazah. Itu kan celakalah bagi orang-orang yang mengumpat mencela. Nah, kita sudah tahu mengumpat mencela termasuk orang yang celaka. Nah, kadang kan anak itu mencelanya di luar kelas. Kita mendengar, langsung kasih tahu, mohon maaf, gitu. Langsung kasih tahu, mencela teman. Ingatkan lagi Quran surah Al-Humazah itu. Nah, intinya kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik. Jangan nanti gurunya berbicara sesama guru, panggilnya dari atas ke bawah, hei kenapa aja, gitu kan? Ya. Dari masing-masing kelompok. Jadi seperti yang tadi juga saya katakan ya, di saat amanat mulailah dari diri sendiri. Nah, kebetulan tadi saya amanat Ibu sebagai pembina, kita bilang mulailah dari diri sendiri. Jadi semuanya dari keteladanan kita, gitu. Terutama untuk akhlak ini. Iya, benar. Kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang visi. Visinya adalah membentuk karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, yang memiliki motivasi belajar tinggi, sehingga terwujudnya generasi emas yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membentuk siswa yang beriman udah dibilang kan, tetapi sekarang kita lihat di setiap sekolah ada bully, sampai anak usia dini udah membuli. Kayak mana cara menanggapinya tuh? Karena apa? Guru agama dia ada di setiap sekolah. Apakah gagal guru agamanya? Atau gagal guru wali kelasnya? Atau gagal orang tua mendidik anak? Bagaimana cara kita merespon supaya tidak ada lagi kejadian seperti bully-bully di setiap sekolah? Harus maksimal untuk mengajari anak, untuk membentuk anak menjadi anak yang berakhlak mulia, dan begitu juga orang tua. Pastilah orang tua pengen anaknya jadi anak yang soleh, ya kan? Cuma ini situasinya adalah globalisasi dari HP, dari pergaulan, itu mungkin yang jadi tantangan kita sebagai guru dan orang tua untuk menjaga anak sekarang. Jadi mungkin solusinya yang bisa kita atasi adalah dari guru. Pertama, kita selalu mengingatkan di sekolah, pelajaran apapun kita kaitkan dengan agama. Dari IPA, matematika, semua bisa dikaitkan kan. Misalnya dengan IPA kita belajar tentang tumbuhan. Bagaimana kita mengajarkan anak untuk misalnya menjaga tumbuhan, bahwa tumbuhan itu diciptakan oleh Allah, mengaitkan ke situ, dan bagaimana kita harus bersikap baik kepada tumbuhan, bukan hanya kepada sesama manusia, tapi kepada alam juga gitu. Jadi di guru di sekolah mengaitkan pembelajaran apapun dengan agama gitu. Dan dari orang tua juga sama seperti itu, mungkin membatasi menggunakan HP atau gadget seperti itu. Mungkin diingatkan aja kita pakai HP-nya, ya kan? Dan kita juga guru bekerja sama dengan orang tua, mengingatkan orang tua, Bu, tolong jangan dikasih HP setiap hari, kasih Sabtu dan Minggu saja gitu. Mungkin itu Pak. Memperhatikan dari sudut manapun. Misalnya nih, anak dari kejauhan kita pantau, kan ada anak katanya mau ke kamar kecil misalnya, dan tiba-tiba dia berbelok, entah dia nyusup mau main bola sama kelas lain, ada seperti itu. Nah, kita tuh harus pasang mata uang intinya sebagai seorang guru, jeli ya. Itu salah satu cara simple yang kita lakukan sebagai guru. Yang sudah berkolaborasi dengan kawan-kawan saudara di sini, kawan saudara
satu visi yang cukup menarik, yaitu mewujudkan siswa yang berkarakter belajar Pancasila dan punya daya saing tinggi di era global sekarang. Itu adalah satu visi yang cukup menarik dari kami. Sekolah yang mau menanggapi ataupun yang mau tarik saran, silakan. Ya, sekali visi yang sudah dibentuk oleh kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, ya Bu Doni, bagaimana cara kita mewujudkan sikap atau kan tadi Pak bilang kan bisa bersaing, ya di era globalisasi ini. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan semangat anak untuk bisa mewujudkan itu, bisa bersaing secara global tadi di era globalisasi sekarang ini. Oke, terima kasih tanggapan dan pertanyaan dari setiap kelompok. Saya suka dengan jawaban-jawabannya Ibu ya, bagus luar biasa. Apalagi tadi Pak Mali mengatakan kita jangan memaksa kehendak anak. Itu sama seperti filosofi Kerajaan Dewantara, di mana tugas kita adalah menuntun mereka sesuai bakat dan minatnya. Jadi kita hanya menebalkan garis-garis samar yang sudah mereka bawa. Gitu. Jadi passionnya mereka itu ke sains, jangan kita paksa ke sosial. Kalau dia passionnya memangnya di PJOK, kinestetiknya bagus, jangan kita paksa dia untuk ke maths-nya gitu. Tapi paling enggak kita menuntun mereka. Udah buat visi ya Bu, sekarang buat program untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, sehingga kita tempel di sana nih. iya. Karena tadi kalau dilihat dari visi hampir sama semua ini visinya Ibu. Apakah programnya ini akan muncul yang sama juga? Hari ini Bapak Ibu udah terlibat langsung kan? Karena kita nggak tahu apa yang siswa kita lakukan kan. Ada sudah ada gitu ya. Ya tiba-tiba kalau misalnya Oke Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui dan kita nampak bersama ini, sudah ditempelkan visi dan juga program dari masing-masing kelompok. Di sini saya akan membacakan visi dan program yang telah Bapak diskusikan. Di kelompok 1 dengan visi menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, kreatif, dan bersaing secara global. Dengan program 1 harus menjadi role model. Yang kedua, menguatkan program tahfiz, dan yang ketiga, praktik baik membaca buku. Selanjutnya dari kelompok 2, visinya membentuk karakter peserta didik yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia, yang memiliki motivasi belajar tinggi sehingga terwujudnya generasi emas yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Program yaitu ada 5. Yang pertama tahfiz, literasi. Yang ketiga mengaitkan semua pembelajaran dengan ilmu agama, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berupa proyek, diskusi, dan hasil, serta nasihat sebelum belajar. Oke, dari kelompok 3 ada visi mewujudkan siswa yang berkarakter belajar Pancasila dan punya daya saing tinggi di era global. Program yang dirancang menyediakan fasilitas teknologi seperti komputer dan jaringan internet untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengetahui informasi secara luas dan global. Jadi itu tadi visi dan program dari masing-masing kelompok. Saat ini kita akan mendengarkan penguatan dari Ibu PT kita, Ibu Lili. Kepada Ibu Lili, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PP dari Ibu Ernawati. Dan saya juga guru penggerak Angkatan 3, Bu. Angkatan 3 adalah angkatan pertama kami di Biren, Bu. Waktu itu fasilitas kami luar biasa. Kami lokakarya di Muligo ya, Bu.
Nah, karena itulah untuk yang pertama biasanya lebih istimewa. Mudah-mudahan kedepannya di angkatan 12 Ibu lebih istimewa lagi. Baik, saya ingin menguatkan. Berarti dari visi-visi ketiga kelompok ini, yang intinya di sini mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Di situ keenam dimensinya masuk ya Bu. Yang terutama adalah beriman dan bertakwa. Jadi dengan karakter peserta didik yang beriman bertakwa itu mempunyai profil pelajar Pancasila, alhamdulillah semua yang kita inginkan, semua yang kita impikan oleh guru-guru akan terwujud. Jadi di sini walaupun Bapak Ibu bukan guru penggerak, dari visi ini jelas kita tergerak dengan hati, mulai bergerak membantu kawan-kawan kita dan dengan berkolaborasi, maka semua impian kita akan terwujud. Dari visi-visi ini semua mudah-mudahan akan melahirkan visi yang lebih baik lagi yang akan kita selaraskan dengan visi sekolah Bapak Ibu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari rekan PP saya Ibu Yunasri kepada Ibu Yunasri dipersilahkan. Saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diskusi hari ini? Mungkin Ibu bisa mengungkapkan dengan satu kata. Senang. Ibu Senang hari ini. senang. Termotivasi. Ibu, ini semuanya Ibu. Senang Bu. Senang. Senang dan bahagia. Oh, yang lain. Semoga bahagia karena di sini ada endahnya, ada bahagianya, ada yang mulianya, yang jangan merana seperti itu. Jadi santai ya, santai tetapi pasti. Nah itulah Ibu, diskusi kita adalah menarik benang merah yang sudah dirumuskan oleh komunitas yang punya wewenang di sekolah. Mungkin kemarin kita tidak terlibat, cuma membaca hasilnya saja. Tetapi hari ini dengan menjelaskan visi guru penggeraknya dan visi Ibu sendiri. Semoga ini bisa kita realisasi secepatnya di dalam kelas. Mulai dari dalam kelas. Mungkin tadi ada ditanyakan dengan Bapak Ibu ya, dengan karakter. Karakter itu dimulai dari gurunya. Guru itu sebagai penuntun. Yang namanya penuntun itu menjadi contoh Ibu. Misalnya di saat berbicara, di saat mendengar, itu terangkum semua di dalam peraturan kelas. Ada peraturan kelas? Kesepakatan kelas, bukan peraturan. Itu mulai dia keyakinan kelas sebenarnya. Keyakinan yang diyakini bukan dari gurunya tetapi dari siswanya. Yang diyakini itu akan membawa kebahagiaan. Kuncinya bahagia Ibu. Kenapa anak berontak? Karena dia tidak bahagia. Kenapa anak melakukan bullying? Mungkin saja dia tidak bahagia. Itu adalah sifat berontak. Kenapa? Dengan benda aja kita lihat kenapa bisa jadi api. Karena ada benturan-benturan yang membuat dia tidak bahagia. Jadi sebelum kita menanyakan ke anak kenapa, why, tetapi tanyakan kepada diri kita sendiri kenapa dan bagaimana. Jadi kesiapan anak itu harus dipersiapkan mulai sehat rohani, sehat jasmani, sehat lingkungan kelas, sehat lingkungan sekolah. Terus bagaimana di luar? Di luar itu sudah urusan masyarakat dan urusan keluarga. Dan bagaimana dengan keluarga? Tentunya perlu kolaborasi atau komunikasi antara ibu dan orang tuanya. Apa dilakukan di awal dan di akhir tahun? Ada MPLS dan sekarang ada gerakan sekolah sehat yang terbaru Ibu. Mungkin nanti itu akan dikuatkan di komunitas belajar sehingga no bullying. Seperti itu.